Halo pemirsa, balik lagi bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, kita lanjut nih pembahasan berikutnya. Pak Ustadz, aku mau nanya, kalau misalkan ria tuh, misalkan kita berbuat ria, itu bisa menyebabkan ain gak sih Pak Ustadz? Ya, kalau kita ria, maka itu menunjuk salah satu mudarat yang akan kita dapatkan, dia bisa memancing orang untuk dengki dan kemudian melemparkan ain kepada kita. Contoh, ketika kita bangun rumah dengan niat untuk ria, maka kita tidak punya pembentengan pada saat itu. Kenapa? Karena kita melakukan maksiat. Sehingga kemudian kalau ada orang yang dengki kepada kita, kemudian melemparkan anak panahnya, kita bisa kena. Ya, jadi ain itu bisa mengenain. Ya, disebabkan karena riya yang kita lakukan, ingin menunjuk-nunjuk harta, ingin menunjuk-nunjuk kemewahan, ingin menunjuk-menunjuk kesuksesan gitu ya. Maka kemudian ini akan menimbulkan adanya kedengkian seseorang, sehingga kemudian kedengkian itu terlempar kepada kita dan kemudian kita sakit. Ini banyak sekali kasusnya ya. Orang yang kemudian disihir, orang yang kemudian menyihir orang yang disihir karena itu tadi ya, karena hasad yang ditimbulkan karena orang itu suka riya, suka menunjukkan amal-amal perbuatan yang dia lakukan ya, sekecil apapun, apalagi dia melakukan amal yang besar gitu. Lalu apakah ria ini ada berkaitannya dengan jin kayak gitu, Ustaz? Gangguan jin gitu ya. Gangguan Kalau jin yang kayak gitu. kalau yang sudah kecanduan ya. Jadi kan ada manusia itu yang dia sampai pada tahap dia itu memang pengennya kalau melakukan apapun supaya orang melihat dia hebat. Ya, apapun yang dia lakukan dia pengen mendapatkan pujian. Apapun yang dia lakukan dia pengen orang respect sama dia gitu ya. Kalau enggak maka dia tidak akan buat apa-apa gitu ya. Maka orang seperti ini yang sudah candu untuk tampil di depan dengan niat supaya orang puji, orang sama dia ya, respect sama dia, adalah bisa karena pengaruh gangguan setan. Dan orang seperti ini perlu dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah untuk menenangkan jiwanya. Jadi setiap penyakit yang ada di hati itu bagus kalau diruqyah. Supaya apa? Ruqyah itu menenangkan. Jadi bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan itu rutin, itu akan menenangkan jiwa, sehingga kemudian dia tidak lagi ada keinginan pujian dari orang lain. Jadi yang dia mau hanyalah biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat apa yang aku buat, gitu ya. Dia nggak pernah peduli dengan apa yang orang persepsikan tentang dia, baik itu baik atau buruk, seperti itu. Berarti penyakit ria ini bisa disembuhkan Pak Ustadz, atau bisa melakukan ruqyah mandiri Pak Ustadz? Iya, jadi penyakit ria ini kalau kemudian sudah mendarah daging, artinya kita ini memang terlalu ria, pengen nunjuk-nunjuk terus gitu ya. Maka orang seperti ini bisa diterapi dengan ruqyah. Dengan pertama rutin mendengarkan ayat ruqyah, berikutnya yang kedua rutin pakai minyak wangi kasturi yang sudah diruqyah. Ini ya. Nah, kita ada kasturi di sini. Nah, kasturi yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wangian kasturi itu kan menenangkan jiwa, menghilangkan was-was, menghilangkan ketakutan dan debaran-debaran jantung yang berlebihan. Wangian kasturi itu mencerdaskan akal, menyehatkan otak. Makanya kalau kita rutin menggunakan minyak wangi kasturi, nanti jiwa kita akan lebih tenang, ya, lebih khusyuk insya Allah, dan bisa melakukan amal-amal yang lebih baik lagi seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz caranya mungkin ya biar pemirsa yang di rumah tahu Pak Ustadz? Ya, caranya gini. Yang pertama adalah Anda rutin mendengarkan ayat ruqyah gitu ya. Yang kedua, Anda ambil air 1 ember, kemudian Anda teteskan wangian kasturi ini, wangian kasturi yang sudah diruqyah. Teteskan 7 tetes. Kemudian dimandikan setiap hari 1 kali. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk ibadah sholat, jadi dioleskan di telapak tangan dan di nadi seperti ini. Kemudian disapukan, dihirup seperti ini, hirup, karena wanginya ini yang membuat dia merupakan aromaterapi yang menenangkan. Baru kemudian dioleskan ke seluruh tubuhnya seperti ini. Maka ini akan membuat kita lebih rileks, lebih khusyuk ketika melakukan ibadah, lebih ikhlas ketika kita beramal, insyaallah. Nah, Pak Ustadz, selain minyak kasturi nih yang digunakan untuk ruqyah nih, ada selain kasturi apa lagi Pak Ustadz? Ya, ada juga herbal. Jadi herbal itu merupakan berbahan daripada madu, ada habatus sauda, ada minyak zaitun. Yang ini kalau dikonsumsi maka insya Allah dia akan membantu untuk melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan ya, jin atau sihir yang masuk ke dalam tubuh kita, mungkin melalui makanan, yang sehingga kemudian syaitan yang ada dalam diri kita itu semakin menguasai dan semakin menjerumuskan kita untuk melakukan dosa dan maksiat.
Berarti ada obat luar dan obat dalam ya. Ada obat luar dan ada obat Iya, dalam. lengkap sekalian ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah nih, jika kalian kecanduan dalam berbuat ria nih, jangan sampai ya kecanduan dalam berbuat ria, kalian bisa banget untuk merukiahkan diri kalian masing-masing dengan rukiah mandiri dan juga dibantu dengan obat herbal dan juga minyak kasturi. Kalau belum punya produknya bisa langsung hubungin ke nomor 0895 4234 61402. Seperti itu. Betul banget, langsung di check out. Tadi di sini ada ada obat luar dan obat dalam Iya, ya. obat luar dan obat dalam. Jadi biar hasilnya maksimal. Iya, gitu dan ya. ikhtiar Iya. terus. Rukiah Ustadz, mandiri. saya masih penasaran ini ada sabun juga, ada yang lain-lain. Boleh Pak mungkin Ustadz. diangkat bisa ya? Gini. Iya, ini sabun Nah. bidara. Nah, ini sabun bidara. Jadi salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama adalah kepada orang-orang yang terkena gangguan jin, yang dipengaruhi oleh gangguan setan, yaitu mandi dengan daun bidara. Jadi kalau dulu itu daun bidara ditumbuk halus, 7 helai, kemudian dicampur dengan air, kemudian dimandikan. Tapi hari ini ya kita nggak perlu lagi numbuk yang masih segar itu, tapi sudah bisa dibentukkan dalam bentuk sabun, jadi tinggal dipakai saja. Nah ini sabun Udah bidara. praktis ya, udah Nah, instan. sudah praktis. Jadi kalau rutin dipakai, maka insya Allah nanti akan memberikan efek kebaikan, sehingga kemudian pengaruh-pengaruh gangguan setan, jin, sihir yang ada dalam tubuh kita akan melemah. Tapi ini perlu istiqomah dan rutin melakukannya setiap hari insya Allah. Insya Allah ya Pak Ustadz. Jadi penasaran juga nih Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah gak sih menangani orang, merukiah orang karena ini kasusnya tuh ria. Dia sering ria, kecanduan, pada akhirnya dia dirasuki oleh setan-setan, jin gitu Pak Ustadz. Ya, saya banyak merukiah orang-orang yang memang dia punya karakter pengen melakukan amal tuh agar dilihat orang lain. Ya, segala sesuatu amalnya itu dia lakukan untuk mendapatkan pujian dari Allah. Orang seperti ini memang dia akan dirasuki oleh setan. Makanya riya itu adalah salah satu pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Ya, makanya itu ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, bahwa salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia adalah riya. Ketika dia melakukan riya, dia melakukan ibadah, dia melakukan perbuatan untuk dilihat orang, dia melakukan amal untuk dipuji oleh orang lain, maka itu menjadi peluang setan masuk ke dalam tubuhnya. Dan ketika setan masuk ke dalam tubuh dia, maka dampak-dampaknya banyak. Bisa dia menjadi sakit-sakitan, bisa dia menjadi emosinya semakin tidak terkendali, sehingga kemudian dia akan terus saja menunjukkan amal agar orang melihat amalnya, seperti itu. Biasanya lebih sulit gak Pak Ustadz kalau merukiah orang seperti ini Pak Ustadz? Kalau sulit atau tidak sulit itu bergantung ya. Ya, kalau ada yang sulit, ada yang tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa riyanya. Jangan tunjuk-tunjuklah amal. Kenapa? Karena apalah amal kita jika dibandingkan dengan amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Betul banget, dan tentunya ikhtiar dengan tadi ya obat herbal, herbal dan obat juga minyak kasturi. Betul Karena banget. sebaik-baiknya wewangian itu yaitu minyak kasturi. Jadi kalian yang belum punya nih, pemirsa yang ada di rumah belum punya produknya, bisa aja langsung hubungin ke 0895 4234 61402. Langsung pesen ke nomor yang tadi udah aku bacain ya. Nah, di sesi berikutnya kita akan mengadakan doa bersama dengan Pak Ustadz. Jadi pemirsa yang ada di rumah disiapkan ya air 1 galonnya dan juga minyak kasturinya. Kalau belum punya minyak kasturinya, jangan lupa untuk langsung hubungin ke nomor yang tadi udah aku sebutin ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti Berkah.